Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara, diantaranya ialah yang pertama pembukaan, yang kedua pembawaan tilawah suci Al-Quran beserta isinya, yang ketiga kata sambutan dari ketua, yang keempat acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, dan yang kelima penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dan acara selanjutnya dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Acara selanjutnya adalah pembacaan tawassul yang akan dibawakan oleh Ibu Nurliawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila hadratin malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikatul jibril wa mikail wa israfil wa israil wa munkar nankir raqib atid malik ridwan alaihi wassalam wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qada surasira muaziz bi barakati fi ulumihim wa karamaihim li ustadina Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Sayyidina Al-Mukarram Ibu Haji Qani'ah binti Bapak Matsui, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Soleh B.A. bin Fulan, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mamal Mali Murtado LC bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Ilman Abdul Rahman bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Wazali bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Ai Mahdi bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqan bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rashidi bin Sayyidina Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih,
Syekhuna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Syekhuna Al-Mukarram Muhammad Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Fulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Entur, Al-Mukarram Ustaz Muhyiban bin Bapak Manan Robbani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Sawa binti Atat, bi barokati ulumihim wa karomatihim sohibul wilayatan kafi tan baiduri tan Yunus, kusudihim wa puruihim khususan ila ruhi. Khususan ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم
Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah shadaqallahul adzim. Acara selanjutnya pembacaan tilawah suci Al-Quran beserta artinya yang akan dibacakan oleh Ibu Rahmah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semoga dengan mendengarkan lantunan suci Al-Quran tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari ketua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, inayah dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka kajian rutin kita setiap ahadnya, dan kita tandai rasa syukur kita membaca hamdalah sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Serta salam semoga senantiasa Allah limpahcurahkan kepada Nabi Agung idola kita bersama, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat manfaat di akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang bertugas sebagai pembawa acara pada hari ini. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan juga kepada guru kita, terima kasih juga karena telah bersedia hadir membersamai kita semua. Meskipun pada hari ini ada sebagian kawan-kawan kita yang belum sempat hadir, semoga urusannya dimudahkan, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan kedepannya kita bisa berkumpul kembali dan jumlah yang lengkap. Bahkan mungkin bertambah jumlahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pengajian rutin kita setelah Idul Adha, yaitu pengajian perdana kita. Semoga dengan mulainya pengajian kita pada hari ini, Allah senantiasa gugurkan dosa-dosa kita, sebagaimana kita berniat dalam berkurban, kita menyembelih hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kita, pikiran-pikiran yang tidak positif di dalam pikiran kita, dan juga dalam kita berkurban, semoga Allah senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan tempatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Ketua atas kata sambutannya tadi. Dan acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Ikra dulu. Nya pendek. Tapi ada titik di atasnya. Udah benar tadi. Ulang. Tajwid halaman 120 surat Al-Maidah. Dah ketemu semuanya? Ya, wahasibu alla takuna fitnatum fa'afu wasamu. Oh, ke bawah dulu kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballah. Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballah. Wallahu huwas sami'ul alim. Wallahu huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan. Ya. Jadi surat yang surat yang kelima, yaitu surat Al-Maidah juz ke-6 ayat 71. Nah, ya. Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wasammu thumma taballahu alaihim thumma amu wasammu katsirum minhum. Jadi di dalam ilmu tajwid tentang masalah Al-Quran, maka kita harus sering dibulak-balik. Dikarenakan apa? Dikarenakan salah satu mendekatkan diri kepada Allah, ada yang dengan ibadah yang lain, dengan sholat, dengan sodakoh, dengan yang lainnya. Ada juga dengan belajar membaca Al-Quran dan dipelajari dengan ilmu tajwidnya. Jadi membaca Al-Quran bisa menjadi pahala jikalau diusahakan belajar ilmu tajwid. Ya, maka sangat tegas di dalam sholat, membaca Fatihah kalau tidak betul hukumnya, membaca Fatihah kalau kurang musaddahnya dari bismillah sampai waladhdallin, maka dianggap tidak sah. Oleh karena itu, supaya kita merasakan enaknya membaca Al-Quran dan supaya ada getaran kepada hati kita, supaya kita lebih sadar, kita tetap pelajari ilmu tajwidnya.
Sebab orang membaca satu Al-Quran satu waktu dengan kita satu ayat, dua ayat, tetapi dipelajari ilmu tajwidnya lebih besar satu ayat itu dipelajari dengan tajwidnya daripada membaca satu surat ataupun satu Al-Quran satu waktu. Nah, maka ini harus dijadikan kesempatan luar biasa. Untuk apa membaca Al-Quran kalau membacanya tidak mengetahui ilmu tajwid? Dosa ya dosa. Bukan masalah bisa dan tidak bisanya belajar enggak ilmu tajwidnya. Dosa. Makanya banyak. Maka ruba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi kok kenapa Al-Qurannya bisa melaknat kepada orang pembaca? Salah satunya tidak ada sopan santun. Salah satunya lagi tidak mau memperbaiki tentang masalah ilmu tajwid. Jangan bangga dengan seringnya membaca Al-Quran, tetapi ilmu tajwidnya tidak diusahakan. Sepakat ulama ahli fikih di dalam sholat, coba. Ya, maka kita pelajari ilmu tajwidnya dulu. Sambil belajar membaca, sambil dipraktekkan. Supaya apa? Supaya kita merasakan agungnya Al-Quran, mulianya Al-Quran ini luar biasa. Beda dengan membaca kitab. Kayak kitab kuning, tidak diatur masalah hukum. Tidak, tetapi Al-Quran diatur masalah hukumnya. Ya, maka jangan bosan tentang mengetahui tentang ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan ke depannya kita sambil membaca maknanya. Sedikit demi sedikit sekarang bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi yang diutamakan ilmunya dulu. Jangan diutamakan masalah arti. Membaca Al-Quran tidak tahu artinya tidak dosa. Tetapi membaca Al-Quran tahu arti tetapi salah, hukumnya dosa. Wahasibu alla takuna fisnatun fa'amu wasommu thumma taballahu alaihim. Wahasibu. Nah, sekarang membahas tentang masalah ilmu tajwidnya dulu, tentang masalah hukum. Ya. Wahasibu. Nah, setiap ada waw mati sebelumnya harokat domah ataupun baris domah, maka itu panjangnya 2 harokat. Tetapi dikarenakan di sini ada bendera, maka lebihkan dari 2 harokat. Jangan sampai orang sering membaca Al-Quran, tidak tahu harokat, tidak tahu panjang pendek, mau kemana? Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu. Nah, kenapa harus lebih dari 2 harokat? Sebab ada bendera. Kedepannya ada hamzah. Ya. Jikalaulah ada bendera ke depan ada hamzah, pasti 2 jawabannya. Hamzahnya satu kata dengan hasibu, apakah tidak? Kalaulah satu kata hamzah dengan hasibu, maka namanya mad wajib mutasil. Kalaulah hamzahnya beda kata dengan hasibu, berarti mad jaiz munfasil. Nggak repot, cuma 2 kok pilihannya. Sekarang A-nya hamzah, Allah, apa bergabung ke hasibu, apakah beda kata? Hah? Hamzahnya bersatu dengan hasibu, apakah beda kata? Beda kah? Beda kata. Berarti namanya majaizmun pasil. Wajaizun madun waqasun infusil kulun bikil matin wahadamun pasil. Ya. Jadi panjangnya lebihkan dari 2 harokat. Jangan disamakan, dikarenakan majaiz munfasil.
Allah takuna fitnatun famu wasommu. Allah, la panjang buah harokat sebab ada alif sebelumnya baris patah, nama hukumnya mad tabi'i. Huruful hiya huruful elah wal madisu malini wajiyadah. Huruful hiya huruful elah wal madisu malini wajiyadah. Huruf yang kumpul di dalam lapad wae, waw, alif, ya, maka dinamakan mad tabi'i. Alif sebelum baris patah, ya mati sebelum baris kasrah, waw mati sebelum baris domah. Banyak sekarang guru ngaji mengajarkan tentang cara membaca, tapi hukumnya tidak diajarkan dosa. Hati-hati. Kalau salah kadar membaca, ya mudah-mudah aja. Ya, di dalam media sosial jarang yang mengajarkan tentang masalah ilmu tajwid. Kebanyakannya baca, jarang. Maka kita harus waspada membaca Al-Quran. Allah takuna, ku panjang juga dikarenakan ada waw mati sebelum baris domah, sama mad tabi'i. Fitnatun famu wa sommu thumma taballah. Fitnatun, kenapa dibaca fitnatun? Sebab ada kenapa dibaca fitnatun? Sebab ada tanwin domah, kedepannya ada huruf fa. Fa itu huruf ikhfa. Warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibulil fadili. Nah, yang keempat adalah ikhfa, namanya hurufnya ada 15 semuanya. Nah, jadi yang keempat adalah ikhfa, hurufnya ada 15. Sibdasana kamjada sahsun qad sama dung toyibajid fitu qobobolima. Makanya orang membaca Al-Quran, orang yang baca Al-Quran menguasai ilmu tajwid apakah tidaknya? Kalau tahu idhar, idgham, iqlab, ihfa, berarti kemungkinan besar mereka tahu tentang masalah tajwid. Sok tanya sekarang, banyak orang yang membaca Yasin, idhar, idgham, iqlab, tidak tahu mau kemana. Terus dia belajar membaca Yasin, tetapi ilmu tajwidnya tidak dipelajari, mau kapan? Sering dia belajar Al-Quran, tetapi ilmu tajwidnya tidak dipelajari, mau kemana? Ini udah ada ketentuannya para ulama. Jadi ada tanwin domah, tanwin itu ada berapa? Ada tanwin semuanya ada berapa? Nah, semuanya secara garis besar ada berapa tanwin tuh? Ada 3. Tanwin domah, tanwin patah, tanwin kasroh. Jikalau ada tanwin yang 3 tadi, kedepannya ada huruf yang 15, yaitu huruf ikhfa, maka secara pembacaan harus didengungkan. Namanya ikhfa. Nanti ikhfa itu terbagi lagi. Aqrab, abad, ausat. Fitnatun fa'amu. Nah, amu di situ juga mad tabi'i sebab ada waw mati sebelumnya baris domah. Wasommu. Nah, som di situ ada mim musaddah, apa hukumnya? Gunnah. Wa guna mim mangsumanun sudeda
wasami kula harafa gunati bada huruf gunah semuanya ada dua, mim nun dua-duanya musadah. Jikalau ada mim dengan nun yang musadah, maka pembacaannya harus dibentak. Som begitu kan, jangan somu, salah. Nah, menandakan kalaulah ada musadah, menandakan huruf ada dua, yang satu mati, yang satu lagi ada barisnya. Wasammu summa taballah. Mu, nah kalau mu itu mad tabi'i, maka membacanya sommu, gitu, tahan dulu m-nya. Sommu, jangan somu, salah. Kalau somu berarti tidak pakai mad tabi'i. Sommu, tuh dua panjangnya, m-nya dengan mu-nya. M-nya adalah gunnah, mu-nya mad tabi'i-nya. Dua harokat dua-duanya. Tsumma taba, mim musadah sama tadi gunnah. Taballah, ta ada alif sebelum baris patah, namanya mad tabi'i. Taballah, loh. Nah, apa hukumnya? Tabhim. Wapahimil lama minismillahi anfatin audomin ka'abdullahi. Loh gitu bacanya, jangan lah ataupun loh. Kalau loh Allah. Nah, salah itu. Salah, tidak pakai tajwid. Taballahu alaihim summa wa sammu. Jadi tabhim itu adalah tebal. Taballahu alaihim summa wa sammu. Alaihim, kalau ada yang mati sebelumnya baris patah kayak alaihim, maka di situ lin. Ya, alaihim. Nah. Terus alaihim summa, ada mim mati ke depan ada huruf sa. Apa nama hukumnya? Ada mim mati alaihim summa, ada mim mati ke depan ada huruf sa. Apa nama hukumnya? Di situ tiga. Jikalau ada mim mati, maka tiga hukum. Yang pertama idhar sapawi, yang kedua idgham mislain sogir, yang ketiga adalah ikhfa sapawi. Jikalau ada mim mati ke depannya, ini mudah nih. Jikalau ada mim mati ke depannya bukan huruf mim dan juga bukan huruf ba, maka membacanya jangan dipanjangkan. Tuh. Yang kedua, jikalaulah ada mim mati ke depannya bukan huruf mim dan juga bukan huruf ba, maka itu idhar sapawi. Tuh. Mudah. Maka pembacaannya gimana? Alaihim summa, habiskan suara mimnya. Alaihim, jangan alaihim, salah hukum. Habiskan kayak idhar. Alaihim summa amu. Idhar sapawi. Wasalisul idharu indal ba'i minal hurufi mimam bigunatin ma'lih pa'i. Nah, jadi idhar sapawi hurufnya ada 26 selain dari mim dengan ba. Alaihim summa'amu wa sammu katsirum minhum. Summa, mim itu musadah yaitu gunnah. Amu, nah ada waw mati sebelumnya baris domah, maka itu juga mad tabi'i. Sommu dua di situ hukumnya, gunnah dengan mad tabi'i. Katsirum, si sama mad tabi'i. Rum apa hukumnya rum? Lihatnya tanwinnya dengan ke depan huruf apa, jangan dilihat roknya.
Tanwin domah ke depan ada huruf mim. Mim itu termasuk huruf idgham. Kalau membahas nun mati dan tanwin, ingat dengan yang 4. Jadi, kalaulah menanyakan, oh ada nun mati di situ ataupun tanwin, ingat dengan yang 4. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Kalau membahas mim mati, ingat yang 3. Idhar sapawi, idgham mislain saugir dengan ikhfa sapawi. Kalau membahas lafaz Allah, ingat dengan yang 2. Tafhim dengan tarkik. Kalau membahas masalah alif lam, berarti ingat dengan yang 2. Komariah dengan samsiah. Kalaulah qalqalah, ingat dengan yang 2. Kubro dengan sugro. Kalau membahas ada bendera, ingat juga dengan 2. Apa? Mad jaiz dengan mad wajib. Jadi di sini ada tanwin domah, ke depan ada huruf mim. Mim itu termasuk huruf idgham. Idgham apa? Idgham bighun. Nah, wasani idghamum bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham, namanya hurufnya ada 6 semuanya. Lakinnaha kismani kismun yudghama bihi bigunatin pianu ulima. Tapi idgham terbagi 2 bagian, biguna bila guna sebagian. Jikalau ada tanwin patah domah kasroh, ke depannya ada huruf mim, namanya idgham bigunnah. Maka gunakan membacanya katsirum minhum. Nah, terus lagi min. Kenapa dibaca min, tidak dibaca ming? Sebab ada nun mati, ke depannya ada huruf ha. Ha itu termasuk huruf idhar. Apa arti idhar? Jelas. Huruf N-nya. Min, hum, putuskan. Kebanyakan coba. Di surat Al-Fatihah yang jelas an-amta. Mau kemana? Itulah dikarenakan tidak mengetahui ilmu tajwid, sehingga membacanya anam, ini kemana? Putuskan suaranya. Min, hum, an-amta. Ya. Jadi huruf idhar itu, huruf idhar ada berapa? Ada 6. Hamjun, paha, unsum, ma'ainun, ha'un, mukhmalatani sumaghinun ho'un. Hamzah, ha, ain, ha, ho dengan goin. Minhum wallahu basirum bima ya'malun. Ya. Wallahu minhum. Nah, ada mim mati kalau dilanjutkan di wasol. Kedepannya ada huruf wa. Nama hukumnya apa? Nama hukumnya lupa lagi. Idhar sapa wi. Ingat, jikalau mim mati jangan bingung. Kedepannya huruf apa? Kalau bukan huruf mim dengan bukan huruf ba, berarti idhar sapawi udah. Ya. Maka diputuskan suaranya. Katsirum minhum wallahu. Ya. Jadi wallahu, lafaz Allah hukumnya apa? Tafhim. Tafhim itu apa artinya? Tebal. Basirum. Basi panjang apa pendek sihnya? Sebab ada iya sukun sebelum baris kasroh. Basirum, rum apa hukumnya rum? Rum apa hukumnya? Hah? Rum apa hukumnya? Id?
Kalau sesat ya sesat semuanya. Idgham. Masa idgham? Idgham memang kedua. Iqlab. Ya ampun. Iya harus. Allahu Akbar. Gurunya sesat, muridnya juga mau kemana? Barulah. Kan idgham itu yarmaluna, tidak ada huruf ba. Sedangkan di situ ada huruf ba. Ya. Tanwin domah. Jadi tanwin domah ke depan ada huruf ba. Lihat di atas ba, biasa iqlab itu ada tanda, ada huruf mim kecil. Ada huruf mim kecil nah di situ, ada kan? Menandakan jangan ragu, berarti iqlab. Wasalisul iqlabu indal ba'i mimam bigunatin mal yakhfa'i. Yang ketiga adalah iqlab, namanya hurufnya ada satu semuanya. Jadi kasirum ya. Iqlab, apa arti iqlab? Menukarkan. Nah, setiap menukarkan berarti iqlab. Beda. Iqlab dengan idgham, idgham memasukkan, iqlab menukarkan. Jadi iqlab itu hurufnya ada satu, yaitu ba. Bima, ma panjang ke pendek? Berapa harokat? 2 harokat. Yang malun. Nah, kalaulah wakof, malun nih. Kalau wakof, apa nama hukumnya? Kayak contoh, dengarkan para qori. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mad dobi dah lebih tuh. Kenapa? Kan itu mad dobi. Sama dengan ini ya malun. Nah, ya. Kalau wakof, apa nama hukumnya? Orang para qori, kayak qori internasional, Kiai Haji Muammar Jeddah. Padahal rohim tuh itu kalau dilihatnya mad dobi, kok kenapa bisa lebih? Nah ya, mad aridil sukun tuh gitu. Kalaulah wasol tetap mad tabi'i. Orang-orang yang qori itu dengarkan suaranya. Kadang-kadang kalaulah wakof udah jelas itu mad dobi'i kan, tapi kenapa kalau di wakof mad dobi'i menjadi mad aridil sukun. Wa misludain arodas sukunu waqan kata lamuna nasta'in. Ya. Itu tentang masalah hukum. Nah. Maka ini pun sengaja nanti di PR-kan ini supaya cepat hafal. Ya. Yap. Jadi ayat ke-72 masih di dalam surat Al-Maidah. Yap. Laqad kafara alladzina qalu. Laqad sekarang bagian masalah makhorijul huruf. Laqad kafara alladzina. Laqad, lam itu dari mana? Ujung lidah dengan langit. Langit. Huruf yang keluar dari ujung lidah dengan langit-langit ada berapa? Sebutkan. Lam, nun dengan ro. Itu mudah. Ya, pasti semuanya pun bisa. Kalau bisa menyebutkan latennya L. Na, ro. Nah. Laqad, pop dari mana mahrajnya? Pangkal lidah. Ya. Laqad kafara alladzina qalu. Dal dari mana? Ujung lidah dengan gusi gigi yang atas.
Huruf yang keluar dari ujung lidah dengan gusi gigi yang atas ada berapa? Sebutkan. Dal, to dengan ta. Ta, to dengan dal. Yang membedakan adalah sifatil huruf. Awas, hati-hati. Jadi sifatil huruf itu apa? Sifatil huruf adalah menyebutkan, membacakan huruf, ada yang harus pakai angin, ada yang tidak satu, ada yang lidahnya naik ke atas, ada yang tidak. Kalau mau beli buku Mahruju Huruf ada di bukunya dengan sifatan-sifatnya ada. Laqad kafara allazi, kaf dari mana kaf? Pangkal lidah di bawah marot op. Kaki kuka. Coba. Kaki kuka. Sekarang kop dengan kap disatukan. Ya. Oka koki koku. Oka koki koku. Kok. Kok. Jangan kokok, salah. Kok. Nah. Kafarol. Kafa pakai angin. Fa. Kafarol. Fa dari mana fa? Dari B biar dengan gigi atas. Fa fi fu fa fa. Yo. Fi fu fa fa. Kafa kafi kafu kafa. Kafa kafi kafu kafa. Kafara, ro dari mana marojnya? Ujung lidah dengan langit-langit. Ujung lidah dengan langit-langit yang atas, ya. Kafarul ladzi sama dengan lam. Zi dari mana za? Marojnya ladzi, ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Ladzi zi. Za zi zu za za. Lazina, ya mati dari mana marojnya? Dari was tulisan wa mayuhadihi minal hadakil ala, dari tengah-tengah gi, gi. Nah, huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah ada berapa? Sebutkan. Ya, sya dengan ja. Lazina qalu. Nah, ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Qalu, aksor halqi, aksor lisan. Qalu innallaha huwal. Jadi menyebutkan Allah, loh gitu, jangan loh. Hati-hati. Makanya kadang-kadang mohon maaf, banyak orang yang tidak mau memperhatikan bacaan lafaz Allah. Masih ada juga inallah, masih apa? Inallah. Nah, hati-hati. Kadang-kadang orang Islam asli juga kalau memang jarang membaca Al-Quran, jarang membaca dua kalimat syahadat, dengarkan bacaan lafaz Allahnya. Kadang-kadang Allah. Tuh, ada yang sering tetapi tidak tahu hukumnya, tafhim dengan tarkiknya, masih juga Allah. Nah, ya. Innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Innallaha, ha, marahnya dari mana ha? Ha besar. Ha dari tenggorokan bagian bawah. Ha ha. Coba. Saya mau nanya, kalau hak besar
ada berapa bentuknya? Berapa jenis bentuk H besar? Ya? Lah. Yang bulat kayak gini satu. Oh, terus yang kayak gini. Terus apa lagi? Terus lagi yang kayak apa lagi? Terus apa lagi? Oh. Yang kayak angka 0 satu kan? Kalau terpisah. Yang kayak hua tuh. Itu hu-nya 2. Yang kayak angka 8 kalau bergabung kan? Ya. Terus lagi yang kayak gini asyhadu kan? Ada 4. Maka jangan bingung. Kalaulah selain kayak huruf ho, ya, maka pasti itu H besar. Kalau H kecil itu cuma satu aja bentuknya. Jangan jadi bingung membaca Al-Quran. Apakah ini H besar, apakah ini H kecil? Ya. Jadi H kecil itu cuma satu bentuknya tuh kayak masihu. Kalau bentuknya kayak gitu berarti itu H kecil kayak masihu tuh. Jangan tertukar suaranya. Ya. Innallaha huwal masihu. Gitu. Bedakan. Jadi antara H besar dengan H kecil ngapa pula susah membedakannya? Nah. Huwallahul masihu. Nah, ya. Jadi H besar banyak bentuknya, tetapi kalau H kecil cuma satu bentuknya. Baik di tengah-tengah kata ataupun di akhir, maka H kecil tetap gitu bentuknya. Ya. Jangan bingung, jangan sampai tertukar. Kok sering ngaji tapi masih juga tertukar, berarti tidak diperhatikan perbedaannya huruf. Yang penting membaca. Ya. Huwallahul masihu. Huwa, waw dari mana mahrojnya ataupun wa dari mana mahrojnya? Dari bibir. Wawi wa. Itu berarti ya. Wali wawna minal muni wali muwawi wawa. Itu udah 3. Kan dah lama itu disuruh dihafalkan. Contohnya awali ana minal muni. Jadi rumusnya kalau awali ana minal muni hafal, maka huruf yang lain hafal. Huwal masihu. Huwal lam dari mana tadi maksudnya? Ujung lidah dengan langit-langit. Huwal ma mim dari syafatain. Masih sin dari mana? Sin sin ujung lidah antara gigi. Ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Temukan dulu giginya, baru bisa menyebutkan sa, si, su. Maka kalau giginya tidak ditemukan, tidak bisa menyebutkan huruf sa. San, sin, su, sa, sa. Udah 3. Maka kalau untuk latihan irama bisa di situ. San sawalin sansna minal musni wali musasin sasa. Nggak dibaca sasis, nggak sasing. Sama ada tanun kasro ke depan ada huruf sa. Itu pun dipakai hukumnya. Masih jadi
antara ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah hurufnya ada berapa yang keluar dari situ? Sebutkan. Sin, terus so, terus lagi za. Awas. Za, ya. Beda dengan huruf ja ataupun jim. Nah. Masihu banu Maryam. Masihu. Ya, mati dari mana tadi? Dari tengah-tengah lidah. Ha kecil dari mana? Tengah-tengah tenggok. Pasti bisa ha kecil. Bahabahi bahu hahihu ha. Coba. Masihu hubu. Ba dari mana, Ba? Dari siapa? Ain. Nun dari mana? Si hub nu. Nu dari mana maronya? Ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Nani nuna. 1, 2, 3. Ban 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 nubunna. Aduh, nan nawalinan minal munni. Nana walinan minal munni. Ya. Jadi nun itu dari ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Maryam waqala. Maryam ro dari mana? Sama ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Naro naro naro. Coba. Ih, kemana kak? Naro nari naru nuro. Ye, acak-acakan. Naro nari naru nuro. Nari naru nuro. Naro nari naru nuro. Sampai bebas itu. Maryam wa qala al-masihu ya bani wa begitu kan jangan nah jadi suara yang dikeluarkan untuk membedakan tujuannya. Jangan di dalam surat Al-Fatihah jangan mustaqim. Salah, kap bukan mustaqim. Wa qala masihu ya aksar lisan. Sudah 3. Belajar paduan suara. Tuh, 2, 3. Wakola, lam dari ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Laluli. Harus sering dipakai
Keluarkan suaranya supaya nantinya makanya tidak dalam biasa air. baca Al-Quran. Sekuatnya. Wa qala al-masihu ya bani Israil. Wa qala al-masihu. Nah, tadi udah mim sin ya ha. Ya bani. Ya dari mana marotnya? Dari wasto lisan. Bayu buya. Nah, Baya, bayu, buya. ya ya bani, ba dari bibir, babi babu bang dari bibir, bani Israil nih ya mati Isra hamzah dari mana marotnya? Is dari aksol halqi. Betul saja. Jadi a itu lidahnya tidak nekan, buka aja. A I A kadang-kadang menyebutkan huruf A betul, kadang-kadang I, kadang-kadang kalau tidak hati-hati biasa lari ke lidah. Sok perhatikan. Kalau A dengan U bisa, tetapi kalau I kebanyakan kalau tidak hati-hati biasa lari ke tengah-tengah lidah. Sok praktekkan. Nah, beda suaranya. I. Maka itu dari sini. Kalau I itu dari tengah lidah. Sok rasakan. Nah, sama dengan iya. Jadi i tengah lidah itu nekan, rasakan. Maka kalau menyebutkan huruf i, lidahnya itu tidak usah dibengkokkan. Kalau dibengkokkan berarti lari ke marot iya. I suara yang main, jangan lidah. Kalau lidah yang main ya salah mahori huruf. Ya, so i lurus lidahnya. Beda dengan i. Dari segi mulutnya pun bisa dilihat. Oh, ya. Maka suara yang main. Israil. Sin tadi dari mana sin? Sa dari mana marotnya? Ujung lidah antara ujung lidah antara gigi atas dengan gigi susah buka. Dikarenakan kalaulah apa namanya tidak dibuka nggak bisa. Sa berarti apa? Susah. Israila. Nah, itu kalau ain mati itu. Jangan gini. Israila. Bodoh ila. Berarti hamzah. Hati-hati. Ila. Dikarenakan ain itu mempunyai sifat bainiyah roh wasidah. Putusnya tidak sempurna,
tertahannya tidak sempurna, maka membacanya jangan diputuskan suaranya. Kebanyakan kalau tidak hati-hati pasti putus suaranya, berarti itu jadi hamzah. Israila gitu ain. Jangan gini. Israila budu ila berarti hamzah itu tuh. Hati. Salah sifatil huruf. Sama dengan di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Kalau orang membaca iyyaka na'budu diputuskan ainnya, maka kalaulah diteliti maka itu lari ke hamzah. Bisa jadi dosa kalau memang dia tidak belajar tajwid. Makanya yang penting kita belajar. Masalah bisa dan tidak bisa, kita tidak dosa dikarenakan lagi usaha yang menjadi bahaya. Banyak para imam sholat, baik Jumat, baik sholat yang 5 waktu, pede aja jadi imam, dikarenakan suaranya bagus, punya irama yang bagus, tetapi membaca Al-Qur'annya tidak bisa membedakan bunyi-bunyi huruf. Apakah belajar, apakah tidaknya, wallahu alam bisawab. Ya, padahal diwajibkan orang yang membaca Al-Qur'an memakai ilmu tajwid. Biarpun pangkatnya siapa, ya kalau tidak belajar dosa. Bukan masalah tidak bisa, bukan. Misalkan contoh soal. Orang membaca di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalkan. Ditanya, dia tahu masalah makhrijul hurufnya dari mana dengan hukum yang lainnya. Tapi dia sendiri tidak bisa menyebutkan. Berarti untuk dia sendiri tidak dosa dikarenakan udah mengetahui. Tuh. Makanya kalau orang belajar ilmu tajwid, biarpun dia tidak bisa membedakan, kalau memang tahu posisinya dari sini, kenapa dia tidak bisa membedakan? Dikarenakan ada kekurangan ataupun ada penyakit, maka untuk dia tidak dosa. Jangan berdalil Allah Maha Tahu, usaha tidak salah. Kebanyakan pada ngaji, tidak pandai, salah. Berarti kalau orang yang tidak mau belajar udah pandai. Kita banyak salah dikarenakan masih belajar. Ya. Israila coba. Ayo sama-sama. Ayo 1, 2, 3. La'budullaha rabbi wa rabbakum. Budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah. May yusyrik billah. Sin besar dari mana maradnya? Dari tengah-tengah lidah. Sudah 3. Kadang-kadang yang paling sulit huruf sya yang ini dengan yang satu lagi. Kalau sin kecil biasanya udah betul semuanya bunyinya. Yang susah adalah sya yang ini dengan yang titik 3 abatafa. Ya, awas. May yusyrik. Gitu kalau kaf mati itu. Ya. Sok dengarkan di dalam media sosial. Kalau kaf mati contohnya Allahu Ak. Nah, di situ maka kaf mati pakai angin. Maliki kaf hidup pun ada anginnya, cuman enggak besar.
Man yusyrik. Yusyrik. Nah, jangan yusyrik. Yusyrik billahi faqad haramallah. Faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansor. Ansor. So dari mana tadi? So. Dari ujung lidah antara gigi atas dan bawah. Cuman yang membedakan adalah sifatil huruf. Kalau kalau memang bisa membedakan bunyi so dengan sa, maka jangan dirubah mulutnya. Kalau memang tidak jadi masalah. Ya, coba kalau udah usah dimonyongkan bibirnya menyebutkan huruf so, bisa gak? Tidak bisa, berarti harus ansor, kadang-kadang di Al-Fatihah kenapa jadi si? Nah, siratal ladzina, kadang-kadang sirat. Nah, dosa-dosa. Nah, perhatikan. Kalau so, maka ada sifat itbaq di dalam si. Tuh, kalau sin tuh inpitah. Ya. Siro itu berarti pakai sin. Kalau pakai so ada sifat itbaq. Siro, jangan siro. Maka orang yang belajar ilmu tajwid bisa membedakan suara, pasti bibirnya banyak kesana kesini. Perhatikan, sob. Orang yang membaca Al-Quran, perhatikan orang-orang yang qori. Nah, kalau orang yang tidak mengetahui tajwid asal bunyi aja kemana, tidak mengetahui makhorijul huruf ya asal bunyi. Ya, jadi itu tentang masalah belajar makhorijul huruf. Ya, jadi pertemuan pada sore hari ini dicukupkan sekian dulu. Tadi membahas tentang masalah hukum-hukum ilmu tajwid dengan membahas makhorijul huruf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk yang hadir, dan umumnya lagi untuk yang melihat kepada video ini. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu Al-Quran. Jangan bangga dengan rajinnya membaca Al-Quran. Jangan bangga dengan seringnya membaca Al-Quran. Jangan bangga dengan tertalarnya Al-Quran, maka barengi, sempurnakan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid ada masalah makhorijul huruf, ada hukum-hukum, ada lagi sifatil huruf. Insya Allah kalau orang membaca Al-Quran bisa menguasai tentang masalah hukum bacaan, terus lagi menguasai tentang masalah makhorijul huruf, menguasai tentang masalah sifatil huruf, saya yakin orang tersebut bisa mendengar bahwa orang lain yang membaca, oh ini salah makhrajnya, oh ini hukumnya salah, oh ini sifatil hurufnya salah. Biarpun suaranya bagus, biarpun suaranya enak, tetapi kalaulah hukumnya tidak dipakai, maka tetap dosa. Warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran harus tartil. Dalam arti tartil gimana? Pertama, ilmu tajwidnya dipakai. Jangan dulu mendulukan lagu ataupun irama. Sebab irama tidak wajib hukumnya,
maka kita sudah menguasai ilmu tajwidnya, ditambah untuk lebih bagusnya dengan iramanya. Ya. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kebodohan, kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan dilanjutkan dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa salim radhiyallahu an syadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karmi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asir asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muqtar wa alihi akhbar wa ashabil akhyar adadani amilai wa ifdali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi umma sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad wa taqbilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha asqal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal isab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana ustana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.